Perkenalkan, nama saya Isnaini Hidayati, NIM saya 24121021. Saya berasal dari Fakultas FTI, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program assorting data. Pada baris pertama, from datetime, import datetime itu meminta kita untuk menjelaskan data mengenai waktu dan juga tanggal. Pada baris ketiga itu merupakan fungsi pemanggil. Fungsi pemanggil dari input. Pada baris keempat, return berarti untuk mengulangi data jadwal yang akan dimasukkan. Data jadwal yang akan dimasukkan ini kita beri list, tuple, dan juga input. Jadi tuple ini gunanya untuk menyimpan variabel. Variabel di sini berupa kegiatan, tanggal, dan juga waktu. Dan input gunanya untuk memasukkan jadwal tersebut. Setelah itu pada baris kelima, for i in range input jumlah jadwal berarti mengulangi data yang akan dimasukkan ke dalam jadwal sehingga nanti akan dilakukan proses berulang-ulang. Def pada baris ketujuh, def bubble underscore short jadwal itu merupakan fungsi pemanggil dengan tujuan mengurutkan data. Data di sini berupa jadwal. Pada baris ke-8 dan ke-9 merupakan perulangan berulang. Pada perulangan berulang ini, data akan dikurangi 1 ketika terjadi perulangan supaya variabel itu tidak sama dan bervariasi. Pada for i in range itu perputarannya akan lebih sedikit dibanding for j in range. Alasannya menimbulkan pasangan yang berulang. Pada baris ke-10 dan ke-11 itu tujuannya untuk mengubah data menjadi waktu sehingga dapat terbaca dan tidak terjadi error. Ketika pada baris ke-12 if T1 lebih besar daripada T2, maka akan terjadi pertukaran. Tapi ketika T1 kurang dari T2, maka tidak akan terjadi pertukaran. Seperti jadwal, semisal jadwal A lebih besar dibanding jadwal B, maka akan terjadi pertukaran. Tapi ketika jadwal B lebih besar daripada jadwal A, maka tidak akan terjadi pertukaran sehingga jadwal yang lebih didahulukan tadi itu menjadi di awal ketika terjadi pertukaran. Tapi ketika tidak terlalu dibutuhkan, maka tetap pada posisinya. Pada baris ke-14 return berarti untuk mengulangi dari fungsi pemanggil tadi, mengulangi atau mengulangi pemanggilan dari fungsi jadwal tadi. Pada baris ke-16 dan ke-17 itu bertujuan untuk memanggil fungsi. Jadi pada baris ke-16 itu memanggil fungsi dari input jadwal. Pada baris ke-17 itu memanggil input dari bubble sort atau pengurutan jadwal tadi. Pada baris ke-18 menampilkan jadwal terurut. Setelah itu pada baris ke-19 akan diikuti oleh kegiatan, tanggal, dan waktu yang bakalan masuk ke dalam data atau list jadwal terurut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.